Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali guys dalam program Wawan Vita Berbagi. Kali ini Wawan Vita Berbagi akan melakukan ekspedisi wakaf Nusantara berupa penyampaian wakaf Al-Quran dan buku kisah teladan Nabi di salah satu sekolah atau TPQ. Ekspedisi kali ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2021 yang berlokasi di Desa Tumbang Bulan, Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Perjalanan dibagi menjadi 3 etape. Etape pertama, perjalanan darat dari Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan jarak kurang lebih 230 km dengan waktu tempuh sekitar 5 jam. Etape kedua, perjalanan darat dari Kota Palangkaraya ke Dermaga Pakahi, Desa Jahanjang dengan jarak kurang lebih 168 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Dan etape ketiga, etape terakhir, perjalanan sungai menggunakan kapal motor dari Dermaga Pakahi, Desa Jahanjang ke Desa Tumbang Bulan dengan waktu sekitar 3 jam perjalanan sungai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi bersama Papa Wawan dalam ekspedisi wakaf ke Muara Bulan, Kabupaten Katingan. Saat ini adalah etape yang kedua. Etape pertama dari Banjarbaru ke Palangkaraya kami tempuh tadi malam. Hari ini tanggal 20 Maret 2021. Insya Allah kami akan menuju ke Muara Bulan. Ini etape kedua dari Palangkaraya sampai ke pos pelabuhan di Pakahi ya. Mudah-mudahan kita nanti lancar semuanya. Saat ini masih di jalan aspal ya. Setelah itu etape ketiga nanti akan kita lalui dengan menggunakan perahu menuju ke Muara Bulan. Itu saja mungkin hari ini, nanti kita lanjut ke etape ketiga. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai ke ujung etape yang kedua. Sekarang saya berada di lokasi Pakahi atau tempat penyeberangan menuju ke Muara Bulan. Itu adalah perahu yang akan kita gunakan teman-teman semua. Dan kami membawa Quran dan buku. Dan dia kita nanti bisa lancar perjalanan. Ini buku ya dan Al-Quran yang akan dibawa. Nah, Janjang. Oke. Ini pelabuhan Pakahi, Desa Janjang. Kita bertolak dari pelabuhan tersebut menuju ke Muara Bulan. Pak. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga di etape terakhir, etape ketiga finish di Desa Tumbang Bulan atau Muara Bulan. Dan bertemu dengan Pak Agus ini. Nanti kita akan dokumentasikan lagi. Terima kasih. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Nama saya Wawan. Saya panggil Kak Wawan aja ya. Nama saya Wawan. Tinggal domisili di Banjarbaru, Pak. Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itu Banjarmasin. Mungkin adik-adik juga belum tahu juga karena memang masih usia masih kecil ya. Ada sebagian yang sudah SD mungkin ya. Jadi saya pertama-tama mengenalkan diri. Saya di sini bersama dengan beberapa teman-teman. Sebenarnya ini gerakan pribadi, Pak. Gerakan pribadi saya dan istri. Karena aksesnya yang cukup sulit, jadi istri
menginap di Palangka. Jadi saya tadi malam 3 etape. Banjarbaru ke Palangka malam tadi. Habis itu pagi tadi Pak dari Palangka ke Langkahi, lalu dari sungai dan ketemu ada ini. Pada kesempatan ini saya bersyukur karena pertama Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa menyampaikan Quran amanah itu. Jadi tadi Ibu tadi sempat ngobrol tanya, saya ini belum tahu Mas ini dari siapa ya. Jadi tadi ini kan saya dari program pribadi keluarga. Saya dan istri menamakan program itu Wawan Vita Berbagi. Itu program pribadi. Mungkin seperti Pak Agus dan istri Ibu, siapa Bu? Mohon maaf, belum kenal Bu. Ibu Endang. Oh iya, Bu Endang. Jadi mungkin sama, mungkin mirip dengan Bapak ketika melihat kondisi di wilayah kita, di kampung kita ataupun di tempat kita tinggal. Hati saya terpanggil karena dulu saya tinggal di Palangka. Di Palangka banyak mungkin adik-adik atau para mahasiswa ataupun mahasiswa yang dia kuliah di Palangka cuman jarang memiliki Al-Quran. Karena prinsipnya bukan karena mereka nggak cinta dengan Al-Quran itu, tapi karena mungkin dari tinggal seperti kayak gini Pak ya, dari Katingan dia kuliah ke Palangka, entah itu Katingan mungkin dari Hulu Mendawa atau apa, aksesnya terbatas. Jadi saya dulu Palangka terus kemana-mana ya, kerjanya seluruh Kalteng sudah saya pernah singgahi, mulai dari Nagabulik sana, Sukamara sampai dengan ujung utara, Barito Utara, Mangkawet. Ketemu beberapa teman-teman mahasiswa ataupun siswa yang ada di Palangka merasa kesulitan itu. Dari situlah saya dan istri bergerak secara pribadi untuk menyisihkan uang saya untuk membeli Al-Quran awalnya seperti itu. Membeli Quran, baik itu Quran baca maupun Quran terjemahan. Karena yang ada di pedesaan atau wilayah perkampungan di kampung itu banyak yang nggak punya Al-Quran terjemahan ceritanya gitu. Ada Al-Quran baca tapi Al-Quran terjemahan itu jarang. Jadi saya memberikan itu, terus saya berikan secara sporadis, secara pribadi ke adik-adik atau siswa-siswa yang kuliah ataupun menimba ilmu di Palangka. Nah, singkat cerita terus seperti itu, seperti TikTok Pak, seperti pingpong gitu ya. Saya kesini ketemu orang-orang baik kan gitu ya, ketemu komunitas malah, singkat cerita saya ketemu Mbak Indah, istri dan saya ketemu Mbak Indah. Itu pun saya belum pernah ketemu secara fisik dengan Mbak Indah itu. Iya, cuman istri saya yang ketemu dengan secara fisik karena waktu itu dulu Mbak Indah ada kuliah di Palangka ya. Terus istri saya juga kuliah di Palangka. Nah disitulah titik ketemunya gitu kan. Nah Mbak Indah kebetulan di Jogja mengelola ataupun bersama-sama membuat komunitas wakaf. Jadi hari ini kami membawa Al-Quran sebanyak 60, alhamdulillah 60 Al-Quran terjemahan. Jadi memang biasanya Pak, kami menanyakan terlebih dahulu kepada tempat tersebut kebutuhan apa Al-Quran yang dibutuhkan. Mungkin mohon maaf, mungkin ada yang nggak sesuai kebutuhan mungkin ya, ada yang mungkin butuh yang besar dan kecil karena terkendala komunikasi. Jadi insya Allah ini saya baru pertama kali, sangat bahagia saya Pak, sangat bahagia sekali baru pertama kali ke sini, bahkan ke Katingan ini, ke sungai ini pun baru pertama kali dan dimudahkan sama Allah. Saya ingat kisah diberikan semangat oleh para ustadz ya, bahwa Al-Quran ini sesuatu yang mulia. Al-Quran diturunkan ke negeri Arab yang dulunya jahiliyah dimuliakan sama Allah kan gitu. Kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad, kalau Allah muliakan Nabi sebagai Nabi penutup. Dan Allah berikan Quran ini di bulan Ramadan, dan Allah buat bulan Ramadan jadi bulan mulia. Saya teringat, mudah-mudahan ada di sini kan berdoa nanti, mudah-mudahan kita
yang dekat dengan Al-Quran nanti Allah memuliakan. Jadi Pak, itu semangatnya. Terus yang kedua, saya pribadi, saya dulu berada di lingkungan orang kampung Pak, yang kuliah. Mohon maaf bahasanya mungkin kurang berkenan. Saya dulu orang kampung juga Bu. Terus Allah memberikan harta, berikan amanah, berikan jabatan dan seterusnya. Saya terpanggil, mungkin orang-orang yang sama seperti saya, mungkin punya cita-cita yang sama. Dan saya ingin mereka punya harapan yang sama. Di sini ada kisah-kisah Nabi dan kisah para sahabat. Ini ada yang untuk yang masih PAUD ya Pak ya. Ini ada untuk PAUD tentang bagaimana balita memiliki akhlak yang mulia. Lalu di situ ada buku Pintar Iman Islam yang untuk PAUD sama TK ini nanti juga nanti itu ada wahana permainannya. Banyak lagi bukunya. Lalu ada di sini ada sains Quran. Ini ada untuk bermain anak ya, puzzle gitu Bu, permainan anak. Ini di sini nanti adik-adik bisa membaca Al-Quran dengan menyenangkan ya. Mudah-mudahan bisa senang hatinya. Nah ini ada baju detektif untuk Quran. Nah gantian nanti mainnya ya. Ada permainannya ya, gantian nanti. Nah ini nanti ada banyak buku ya Dek ya. Kakak di sini hanya ingin berharap mendoakan mudah-mudahan ini barokah. Ini ada contohnya Quran. Di Quran dijelaskan bagaimana penciptaan bayi gitu Pak ya. Ini ditampilkan di sini untuk anak-anak. Nanti dibuka bersama-sama bermain dan membaca. Saya pikir mungkin akses buku tersebut mungkin mohon maaf terbatas untuk kalangan yang di kota ya. Saya beserta Mbak Indah CS komunitas wakaf ya, ingin menyampaikan terima kasih dan menyampaikan buku ini untuk adik semua ibu, dan kami ingin mengambil semangat juang Bapak Pak Agus dan Bu Endang di sini berdua ataupun beberapa orang di sini berjuang untuk TPQ yang mungkin jauh dari akses manapun ya, termasuk akses komunikasi maupun fasilitas ya, karena nggak semua fasilitas di kota ya, bisa diakses di sini, termasuk komunikasi itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Agus dan Bu Endang, perkenalan saya sedikit. Nanti kami mohon izin Pak Agus nanti menyampaikan atau Bu Endang menyampaikan tentang TPQ ini kepada nantinya para wakil. Nanti kami sampaikan di YouTube ataupun di video dokumentasi biar semangat ini akan terus ada gitu. Mungkin itu Pak Ibu, kami mohon izin, silakan mungkin kalau Ibu mau menceritakan awal mulanya, semangatnya, lalu suka dukanya di sini dan seterusnya. Monggo Pak atau Ibu, silakan Bu.